Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan memberikan materi persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel yang memuat nilai mutlak. Nanti akan ada 4 pembahasan ya. Baik, yang pertama, persamaan linier satu variabel atau biasa kita singkat dengan PLSV. Yang pertama adalah bentuk umum. Bentuk umum dari persamaan linier satu variabel itu adalah AX plus B sama dengan C. Dengan syarat A, B, C itu adalah konstanta dan nilai A itu tidak boleh sama dengan 0. Kemudian bagaimana menyelesaikan bentuk PLSV? Solusinya itu adalah susun sedemikian hingga kita dapatkan nilai X-nya. Saya akan hilangkan B di sebelah sini. Jadi di sini tinggal komponen yang ada X-nya saja. Saya kurangkan dengan B di ruas kanan dan ruas kiri. Supaya B di ruas kiri ini habis. Saya kurangkan dengan B, kemudian yang sebelah kanan karena harus adil jadi juga harus dikurangkan dengan B. B dikurangi B itu habis, jadi ini tinggal AX sama dengan C dikurangi B. Nah, di sini kita dapatkan nilai X-nya, pembagian ya. Jadi nilai X ini adalah solusinya. Sini selesaikan 3X kurangi 7 sama dengan 14. Saya tambahkan 7. Di sebelah kanan juga harus ditambahkan dengan 7. Jadi ini tinggal yang 3X 14 ditambah 7 itu adalah 21. Maka kita peroleh X-nya sama dengan 21 dibagi 3. Kita peroleh nilai 7. Jadi solusinya X sama dengan 7. Kita lanjutkan ke pembahasan yang kedua, yaitu persamaan linier satu variabel yang memuat nilai mutlak atau biasa kita singkat dengan PLSV-NM. Yang pertama adalah bentuk umumnya, nilai mutlak dari suatu fungsi AX plus B sama dengan C. Dengan A-nya tidak boleh 0, kemudian ABC adalah bilangan real. Definisi nilai mutlak, untuk setiap bilangan real X, nilai mutlak X kita simbolkan dengan mutlak X itu seperti ini. Ditentukan oleh mutlak X ini akan bernilai X jika nilai X-nya positif, kemudian akan bernilai 0 jika X-nya 0, kemudian akan bernilai negatif X jika X-nya kurang dari 0. Kita lanjut ke sifat nilai mutlak. Yang pertama, jika A dan B bilangan real, maka berlaku jika kita kalikan AB di sini kemudian baru kita mutlakkan, maka kita bisa hitung juga sebagai mutlak A dikali mutlak B. Jika kita bagikan suatu bilangan kemudian dimutlak, di sini bisa sama dengan mutlak A dibagi mutlak B. Dengan syarat B ini tidak boleh sama dengan 0. Jika A adalah anggota bilangan real, maka akan berlaku mutlak A sama dengan akar dari A kuadrat. Baik, kita masuk ke contoh soalnya. Yang pertama, selesaikan mutlak X plus 1 sama dengan 10. Nilai mutlak itu kan akan menjadi positif dan negatif. Jadi di sini kita peroleh dua nilai ya. X plus 1 akan bernilai 10 atau negatif 10. Yang pertama, untuk yang sama dengan 10, saya geser satunya menjadi negatif 1, maka diperoleh 10 dikurangi 1 yaitu 9. Kemudian yang kedua, X plus 1 sama dengan negatif 10. Satunya geser ke kanan jadi negatif 1. Yang kita peroleh negatif 11. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah min 11 dan 9.
Kita lanjutkan, selesaikan mutlak 4x plus 5 sama dengan 2x plus 3. Secara definisi, nilai mutlak 4x plus 5 ini adalah 5 geser ke sana jadi negatif 5. Kita peroleh jika x besar dari sama dengan min 5/4. Jadi di sini adalah kebalikannya, akan bernilai negatif jika x-nya, karena ini yang lebih besar sama dengan, jadi di sini pasti yang kurang dari min 5/4. Kemudian kita buat dulu garisnya. Di sini ada batas min 5/4. Kita akan tinjau yang pertama, itu adalah yang di sebelah kiri negatif 5/4 atau yang kurang dari 5/4. Kemudian yang kedua itu yang di sebelah kanan min 5/4 atau yang lebih besar dari min 5/4. Tinjauan yang pertama, jadi mutlak ini terdefinisi untuk yang nilai negatif ya. Ini kena distributif, jadi min 4x min 5. 3 geser ke sini jadi negatif 3. Kemudian saya geser min 4x ke kanan, jadi plus 4x. Min 5 min 3 itu min 8. Kemudian 2x ditambah 4x itu adalah 6x. Jadi kita peroleh x sama dengan min 8/6. Itu bisa kita sederhanakan, kita bagi 2 dapat min 4/3. Nah, kemudian kita cek apakah nilai ini berada di sebelah kirinya min 5/4? Jawabannya tidak ya, karena ini adalah di sebelah kanan. Jadi untuk x ini tidak memenuhi. Kedua, untuk yang di sebelah kanan atau yang lebih besar sama dengan min 5/4. Baik, di sini untuk yang besar sama dengan itu berarti yang atas ya. Untuk syarat ini berarti nilainya yang positif. Di sini 2x saya geser ke kiri jadi negatif. Kemudian 5 saya geser ke kanan jadi negatif 5. X-nya adalah min 2 dibagi 2, yaitu min 1. Negatif 1 ada di sebelah kanan dari min 5/4. Benar ya, karena nilai negatif 1 itu lebih besar dari negatif 1,25. Jadi ini memenuhi. Jadi himpunan penyelesaiannya kita peroleh adalah negatif 1. Kita lanjutkan untuk bagian yang ketiga, pertidaksamaan linier satu variabel atau biasa kita singkat dengan PTLSV. Untuk Umi adalah dengan syarat A tidak boleh bernilai 0. Di sini kita punya 6 sifat-sifat dasar pertidaksamaan. Yang pertama adalah jika pertidaksamaan ditambah atau dikurangi dengan sembarang bilangan real, maka tandanya. Kemudian yang kedua, jika pertidaksamaan dikali atau dibagi dengan bilangan real positif, maka tandanya juga tidak berubah. Kemudian yang ketiga, jika pertidaksamaan dikali atau dibagi dengan bilangan real yang negatif, maka tandanya harus dibalik. Jika ruas kiri dan ruas kanan positif, maka suatu pertidaksamaan dapat dikuadratkan tanpa mengubah tanda. Jadi secara matematis kita bisa tuliskan jika di sini ada dua bilangan yang bernilai positif atau lebih besar dari 0, maka kita bisa kuadratkan dan tandanya ini tidak berubah. Dan sebaliknya, jika ruas kiri dan kanan negatif, maka suatu pertidaksamaan dapat dikuadratkan asalkan tandanya dibalik. Jadi secara matematis dapat kita tuliskan dua bilangan yang bernilai kurang dari 0 atau negatif. Maka jika kita kuadratkan boleh, tapi tandanya ini pasti harus dibalik. Sifat yang terakhir, jika ada dua bilangan yang lebih besar dari 0 atau positif dan ada bilangan lain yang
juga lebih besar dari 0 atau positif, maka bisa kita peroleh hubungan, yaitu jika kita jumlahkan nilainya akan positif. Nilai 3 bilangan dengan bilangan A lebih besar dari B, B lebih besar dari C, kemudian ada bilangan C lebih besar dari D yang nilainya positif, maka jika kita kalikan, hasil perkaliannya pasti akan menjadi positif. Kita lanjutkan. Yang ketiga adalah contoh penyelesaian pertidaksamaan linear satu variabel. Soalnya selesaikan 5x dikurangi 5 besar dari sama dengan x plus 3. Kita susun sampai kita peroleh nilai x-nya. Ini x kita geser ke kiri jadi negatif x, kemudian ini tetap 3, negatif 5 saya geser ke kanan jadi plus 5, kemudian 5x dikurangi x itu kita peroleh 4x, 3 ditambah 5 itu hasilnya 8. Maka kita peroleh x besar dari 2. Di sini kita harus proses ke kanan dan ke kiri untuk dapatkan nilai x. Jadi ini kita pisahkan ya, nilai x tetap di sini. Ini angka ini, bilangan ini kita geser ke kanan dan ke kiri. Min 3 tambah 5 itu 2, 7 tambah 5 itu 12. Supaya ini jadi x harus kita bagikan 2. 2 bagi 2 hasilnya 1, 12 dibagi 2 hasilnya 6. Penyelesaiannya adalah x berada di antara 1 dan 6. Kita lanjut, nilai x yang memenuhi kedua syarat ini ya. Kemudian 3 kita geser ke kanan dan ke kiri. Dan tandanya berubah. Jadi negatif. Ke sini juga jadi negatif 3. Min 5, min 3 itu min 8. 1 dikurangi 3 itu min 2. Min 2x supaya menjadi x itu kita bagi dengan negatif 2. Nah, perlu kita ingat sifat-sifat dasar pertidaksamaan tadi ya. Suatu pertidaksamaan jika kita kali atau bagi dengan bilangan real negatif, maka tandanya harus dibalik. Karena ini kita bagi dengan negatif 2, maka tanda ini harus kita balik. Menjadi seperti ini. Negatif 8 dibagi negatif 2 dapat 4. Negatif 2 dibagi negatif 2 dapat 1. Dan yang kedua, min 2x di sini saya geser ke kiri jadi plus ya. Min 2 saya geser ke kanan jadi plus 2. 3x plus 2x jadi 5x. 8 ditambah 2 itu 10. Dan x-nya kita peroleh 10 dibagi 5 yaitu 2. Baik, sekarang kita gabungkan dua syarat ini. Kita buat garis bilangan 1, 2, dan 4. Yang pertama, ini x-nya berada di antara 1 dan 4. Nah, x lebih besar dari 1 dan kurang dari 4. Lebih besar itu ke kanan dan kurang dari 4. Jadi ini berada di antara 1 dan 4. Kemudian dari syarat yang kedua, x-nya ini harus lebih besar dari 2. Dari yang syarat sebelah sini. Lebih besar artinya harus di sebelah kanannya si 2. Jadi solusinya adalah irisan dari kedua syarat itu, yaitu x berada di antara 2 dan 4. Kita masuk ke pembahasan terakhir, yaitu pertidaksamaan linear satu variabel yang memuat nilai mutlak. Yang pertama, sifat-sifatnya. Untuk x dan y anggota bilangan real selalu berlaku. Yang pertama, mutlak dari suatu pengurangan x dan y komutatifkan menjadi mutlak pengurangan dari y dan x. Kemudian suatu perkalian dua bilangan real itu pasti lebih kecil dari mutlak perkaliannya. Karena di sini bisa bernilai negatif. Sedangkan nilai mutlak pasti bernilai positif. Baik, lanjut. Kuadrat mutlak dari kuadrat suatu bilangan itu hasilnya adalah kita mutlakkan baru kita kuadratkan, itu bisa kita hilangkan mutlaknya, itu nilainya sama. Kemudian ini sifat selanjutnya, mutlak penjumlahan dua bilangan akan lebih kecil dari
mutlak dari penjumlahan jika kita pisahkan seperti ini. Kemudian sifat yang terakhir, jika kita kurangkan seperti ini, ia akan kurang dari mutlak pengurangannya. Lanjut yang kedua, solusi atau penyelesaian pertidaksamaan linear satu variabel yang memuat nilai mutlak. Yang pertama, jika diketahui bentuk mutlak nilai fungsi seperti ini kurang dari suatu bilangan. A ini adalah bilangan yang positif ya. Nah, ini solusinya akan berbentuk fungsi ini berada di antara negatif bilangannya dan positif bilangannya. Yang kedua, jika diketahui bentuk mutlak fx besar dari suatu bilangan A dengan A-nya ini positif, di sini bedanya yang pertama tadi untuk kurang dari ya. Di sini untuk yang lebih dari. Nah, nanti bedanya solusinya akan berbentuk seperti ini. Fx kurang dari negatif bilangannya atau Fx lebih dari positifnya. Kemudian yang ketiga, jika diketahui bentuk mutlak Fx lebih besar dari mutlak Gx. Nanti solusinya akan jadi penjumlahannya dikali dengan pengurangannya besar dari 0. Jadi ini nanti mengikuti tandanya. Jika soalnya besar dari, maka di sini juga besar dari. Jika soalnya kurang dari, maka ini juga kurang dari. Kemudian yang keempat, jika diketahui bentuk mutlak ini berada di antara dua nilai dengan nilainya harus positif, maka solusinya fx berada di antara dua nilai ini A dan B, atau fx berada di antara negatif yang sebelah kanan dan negatif yang sebelah kiri, negatif B dan negatif A. Kemudian yang terakhir, jika diketahui bentuk mutlak A per B kurang dari C dengan C-nya itu positif, maka solusinya A ditambah C dikali B dikalikan dengan A dikurangi C kali B. Ini tandanya sama ya, mengikuti dari perintahnya. Jika perintahnya kurang dari, maka ini juga kurang dari. Baik, kita langsung masuk ke contoh soalnya. Di sini solusi dari mutlak 4x kurangi 5 lebih kecil dari 5. Di sini itu adalah mutlak kurang dari suatu bilangan, di mana bilangan ini positif ya, lebih dari 0. Maka kita gunakan solusi yang pertama, yaitu fx berada di antara negatifnya, yaitu negatif 5, dan positif, ya positif 5. Apa itu fx? Fx adalah fungsi yang ada di dalam mutlak. Jadi ini 4x kurangi 5, negatif 5 saya geser ke kanan dan ke kiri, jadi positif. Min 5 tambah 5 hasilnya 0, 5 tambah 5 hasilnya 10. Di sini x lebih besar dari 0, 0 dibagi 4, 0 ya. Ini 10 per 4, 10 per 4 ya. Atau bisa kita kecilkan dengan 5 per 2. Jadi solusinya x berada di antara 0 dan 5 per 2. Kita lanjut ke soal nomor 2. Penyelesaian dari mutlak 2x min 5 besar dari sama dengan 7. Di sini adalah mutlak besar dari suatu bilangan yang positif. Maka solusinya itu solusi yang kedua ya, fx kurang dari negatifnya, negatif 7, atau fx yang besar dari positifnya. Yang pertama, negatif 5 geser ke sana jadi plus 5. Negatif 7 tambah 5 itu negatif 2. Ini kita bagi 2, jadi dapat negatif 1. Negatif 5 saya geser ke kanan jadi positif 5. 7 ditambah 5 itu 12. Supaya jadi x kita bagi 2 dapat 6. Jadi di sini solusinya adalah x kurang dari negatif 1 atau x besar sama dengan 6. Kita lanjutkan soal nomor 3. Solusi dari mutlak 3 min x kurang dari sama dengan mutlak x plus 4. Jadi ini kita gunakan solusi yang ketiga ya. Nanti solusinya menjadi penjumlahannya kita kalikan dengan pengurangannya. Kemudian tandanya ini mengikuti soalnya,
kurang dari 0. Kita tinggal masukkan saja fx-nya adalah yang depan, 3 min x ditambah gx yang belakang, x plus 4, dan ini juga ya 3 min x dikurangi gx. Karena pengurangan saya kasih kurung ya, supaya nanti tidak lupa kalau dia kena distributif. Jadi kita hitung min x ditambah x itu 0, 3 ditambah 4 itu 7, min dikali x jadi min x, kemudian min dikali 4 itu jadi min 4, kemudian min x dengan min x itu adalah min 2x, 3 dengan min 4 itu adalah min 1. Dari sini kita peroleh kx sama dengan min 1/2. Baik, di sini kita gambar garis bilangan dengan x-nya ini adalah min 1/2. Nah, kita akan cek tanda mana yang positif, mana yang negatif. Kita cek di sebelah sini ya. Untuk mempermudah pengecekan, kita pilih nilai x-nya 0. X0 itu berada di sebelah kanannya, negatif setengah. Kalau kita ganti x-nya ini dengan 0, maka kita akan peroleh tanda positif atau negatif. Min 2 dikali 0, itu hasilnya 0, dikurangi 1, hasilnya min 1, berarti negatif ya. Negatif dikali 7, hasilnya pasti tetap negatif. Jadi untuk di sebelah kanannya min setengah ini hasilnya pasti akan negatif. Dan sebelah sini ini kebalikannya, jadi positif. Nah, apa yang kita cari? Kita cari yang kurang dari 0. Artinya ini yang negatif. Jadi solusinya akan yang sebelah kanan dari negatif 1/2. Jadi solusinya adalah x sama dengan ya 1/2. Lanjut soal nomor 4. Solusi dari mutlak 2x min 1 yang berada di antara nilai 1 dan 3. Sini adalah bentuk fx berada di antara suatu nilai a dan b. Nanti solusinya akan menjadi fx berada di antara nilai tersebut, ini tanpa mutlak ya, atau fx berada di antara negatif yang sebelah kanan dan negatif yang sebelah kiri. Fx itu yang di dalam mutlak ya, ini 2x min 1 berada di antara 1 dan 3, atau di sini 2x min 1 berada di antara negatif 3 dan negatif 1. Negatif 1 kita geser ke kanan dan ke kiri. Jadi positif 1, sini juga menjadi positif 1. 1 ditambah 1 itu 2, 3 ditambah 1 itu 4. X kita bagi 2, jadi ini 1, ini bagi 2 dapat 2. Negatif 1 saya geser ke sana jadi plus 1, geser ke sana juga jadi plus 1. Negatif 3 ditambah 1 itu negatif 2, negatif 1 tambah 1 itu 0, kemudian berarti x-nya adalah negatif 2 bagi 2 itu negatif 1, 0 dibagi 2 itu 0. Jadi solusinya adalah x-nya berada di antara 1 dan 2, atau x berada di antara negatif 1 dan 0. Kita lanjut ke contoh soal nomor 5 ya. Solusi dari mutlak pecahan kurang dari suatu nilai yang nilainya adalah positif. Nah, ini kita perlu ingat ya, ini adalah bentuk A yang bagian atas, di bagian bawah, C-nya adalah, nanti solusinya akan jadi A ditambah CB dikali A dikurangi CB kurang dari 0. A-nya adalah X plus 2, CB ini adalah 4 dikali bagian bawah ya. Ini sama A yang bagian atas dikurangi 4 dikali yang bagian bawah 2x min 3, nanti akan kurang dari 0. Kena distributif ya. 4 kali 2x itu adalah 8x, 4 kali min 3 itu min 12, kemudian ini tetap min 4 kali 2x itu min 8x, min 4 dikali min 3 itu plus 12. Kita hitung x ditambah 8x itu 9x, 2 dikurangi 12 itu min 10, kemudian ini x dikurangi 8x adalah min 7x, 2 ditambah 2 adalah plus 14. Dari sini kita peroleh sama dengan 10/9. Yang sebelah sini kita punya min 7x plus 14 sama dengan 0, min 7x sama dengan min 14, dan x-nya kita peroleh sama dengan 2.
Baik, kita buat garis bilangan ya, karena ini pertidaksamaan. 10/9 lebih kecil jadi sebelah kiri ya, ini 2. Baik, kita cek untuk mempermudah pengecekan. Nanti kita akan cek di sebelah sini ya. Untuk mempermudah pengecekan, kita pilih nilai 0. 0 itu ada di sebelah sini. Jadi kita akan cari tanda di sebelah kiri dari 10/9. Kita cek 9 kali 0, 0 jadi min 10. Ini juga dikalikan 0 jadi 0. Jadi hasilnya 14. Min 10 ini dikalikan dengan 14. Karena ini tadi kan 0 ya. Min 10 kali 14 itu hasilnya pasti akan jadi negatif. Jadi sebelah sini negatif, sebelah sini akan kebalikannya positif, sebelah sini akan kebalikannya lagi negatif. Di sini kita cari yang kurang dari 0, artinya yang negatif. Jadi kita pilih yang ke kiri atau yang ke kanan. Solusinya adalah X berada di kirinya 10/9. Di kirinya ini artinya yang kurang dari, atau X itu berada di sebelah kanannya, itu yang besar dari 2. Baik, soal ini menutup pembahasan materi dari pertidaksamaan linear satu variabel yang memuat nilai mutlak. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.